Apakah kamu masih berjudi? Tanya Junmo sambil tersenyum. Tidak berjudi hari ini, Ye Chen berkata dengan ringan. Junmo bertanya, aku akan mendapatkan Lingjing. Junmo meminta untuk pergi, Ye Chen menatap jiwa perang dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Mengapa kamu membantuku? Jiwa perang telah mendapatkan kembali kejernihannya di matanya. Roh akan mengendalikan dirinya sendiri, tetapi kata-katanya sangat dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sangat mudah bagiku untuk melihatmu. Ye Chen tidak dapat mengatakan bahwa karena jiwa perang itu miskin, orang seperti itu sombong, dia harus dikasihani oleh orang lain. Jiwa perang menatap Ye Chen dan berkata, kamu tahu, bahkan jika kamu membeliku, aku bisa pergi. Itu tidak baik untukmu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Jika aku membelimu karena aku ingin mempertahankanmu, aku tidak akan membantumu memulihkan kebebasan jiwamu. Ye Chen tersenyum sangat tenang. Jiwa perang menatap Ye Chen dalam-dalam. Ye Chen berkata, kamu adalah seorang prajurit yang telah melalui banyak pertempuran di medan perang. Meskipun kamu bukan dari negara Zhao, kamu juga layak dihormati. Bahkan jika kamu menjadi tawanan perang, kamu tetap seorang pahlawan. Pahlawan, jiwa perang bergetar dan matanya bersinar. Dahulu kala, dia memang seorang pahlawan yang dikagumi oleh banyak orang. Dia membunuh banyak musuh di medan perang, dan dia tidak akan ragu untuk mengorbankan dirinya demi negaranya. Negaranya Beiyan, adat istiadat rakyatnya sangat kejam, satu adalah manusia tulang besi Zheng Zheng, satu persatu melawan 10 pahlawan. Namun, beberapa orang di Beiyan mengabaikan bahaya negara demi kepentingan mereka sendiri. Ketika dia memimpin para prajurit ke garis depan, mereka diperhitungkan oleh orang-orang mereka sendiri, sehingga seluruh pasukan mengalahkan mereka. Mereka dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi tawanan perang. Dia ingin meminta maaf atas kematiannya berkali-kali, tetapi dia dimanipulasi oleh orang lain. Meskipun dia yang paling sulit dikendalikan, tekadnya kuat, dan dia menjadi boneka pertempuran. Saat ini, kata pahlawan perang telah menjadi semacam sindiran. Bukan pahlawan, hanya tawanan perang yang kalah. Jiwa perang mengejek dirinya sendiri. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kata pahlawan tidak akan terhapus karena kamu menjadi tawanan perang. Tidak peduli kamu menjadi apa, orang-orang di negaramu akan mengingat bahwa kamu adalah pahlawan. Mata jiwa perang berkilat dan menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, apakah kamu benar-benar keberatan jika aku pergi? Jika kamu pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu ingin tinggal, aku akan memperlakukanmu sebagai teman dan saudara. Ye Chen berkata dengan tulus. Jiwa perang melihat keterkejutan dan kemurahan hati di mata Ye Chen. Setelah lama terdiam, dia memutuskan dan berkata, baiklah, aku akan tinggal. Aku akan menjagamu. Ye Chen tersenyum, lakukan dengan benar. Baiklah, kita bisa pergi. Junmo bertanya balik, matanya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum. Ini saudaraku. Junmo bertanya, kalian juga bisa menjadi teman di masa depan. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Junmo bertanya dengan anggukan ramah dan senyum, jiwa perang juga mengangguk, tetapi tidak ada senyum di wajahnya, sedikit dingin. Itulah yang kamu dapatkan hari ini. 30.000 kristal oranye milikku telah dikurangi. Masih banyak yang tersisa. Junmo meminta untuk mengeluarkan sekantong surga dan bumi dan tersenyum. Ye Chen membuka pandangan, ada puluhan ribu kristal merah, tidak hanya tersenyum, ini benar-benar bisnis yang bagus untuk menghasilkan uang. Keluarga Xiao bukanlah lampu hemat minyak. Ini bukan hal yang biasa untuk dilakukan. Jika kamu membiarkan mereka membayar begitu banyak hari ini, aku yakin itu tidak akan berakhir. Junmo bertanya terlalu banyak tentang keluarga besar di kota kekaisaran ini. Jika mereka tidak mampu kehilangan, aku akan memperburuk keadaan mereka. Ye Chen tersenyum dingin. Ketiga orang itu keluar dari peternakan hewan yang terperangkap dan berjalan di jalan-jalan kota kekaisaran. Ye Chen mendengar banyak orang membicarakan tentang pelelangan gulungan Lianqi di kota perdagangan Tianlong besok. Promosi kota lelang Tianlong sangat cepat. Hampir seluruh kota kekaisaran mengetahuinya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Junmo bertanya, tentu saja, semakin tinggi harga lelang, semakin banyak yang mereka dapatkan. Anda akan segera menjadi tiran lokal lagi.
Saya tidak tahu apakah kita akan menjadi tiran lokal, tetapi saya tahu bahwa kita dikepung. Senyum Ye Chen merosot, dan seluruh orang itu memancarkan napas dingin. Jun Mo Wen dan jiwa perang juga melihat sekeliling. Ada banyak orang di sekitar. Masing-masing dari mereka memiliki napas yang kuat. Kekuatan terendah adalah lapisan ketiga dari lingkungan dasar dan lapisan kelima dari lingkungan dasar. Sepertinya keluarga Xiao telah mengambil tindakan, dan kecepatannya sangat cepat. Jangan bertanya dengan cara yang dingin. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, dengan senyum dingin, kalau begitu, jangan biarkan mereka semua kembali. Bunuh. Jiwa perang langsung berteriak keras, dan seluruh tubuhnya meletus dengan suasana membunuh yang mengerikan. Sebuah kapak perang menebas ke dasar bangunan 3 tingkat, dan kekuatan dahsyat itu langsung membelah pihak lain menjadi 2. Bunuh. Orang-orang itu juga meraung, mengirimkan niat dingin untuk membunuh Ye Chen 3 orang. Tidak ada yang tersisa. Ye Chen meraung, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang. Dia bergegas seperti gelombang besar dan berkata, bunuh seluruh dunia. Ye Chen menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu menjulang tinggi, dan roh membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut tersapu keluar, tampaknya dia telah memasuki dunia yang mengerikan. Puff, puff. Dengan pedang, dunia akan dibantai. Lantai 3 dari 4 fondasi bangunan disapu oleh pedang, dan tubuh mereka semua terpotong menjadi 2. Pada saat ini, napas yang kuat menyerbu ke Ye Chen. Seorang pria yang membangun lantai 5 area fondasi dengan kesempatan dingin untuk membunuhnya berkata dengan dingin, matilah. 9 cara untuk membunuh Tuhan. Ye Chen memiliki rasa membunuh yang kuat di matanya. Seluruh orang berubah menjadi pedang yang tajam. Cahaya pedang membumbung ke langit. 9 pedang diayunkan terus-menerus. 1 pedang lebih menakutkan daripada yang lain. Di ujung pedang, Ye Chen menyatu dengan pedang, dan pedang manusia menyatu menjadi 1. Ledakan. Puff. Setelah 9 pedang terputus, wajah pria itu berubah drastis. Serangannya hancur. Pedang terakhir menebasnya, hampir terbelah 2. Jun Mo meminta hatinya bergetar. Ilmu pedang Ye Chen terlalu mengerikan untuk dilawan. Bunuh. Niat membunuh Ye Chen melonjak, dan orang-orang dan pedang bersatu. Kemanapun Anda pergi, itu adalah hujan pedang. Dunia ini penuh dengan pembunuhan dan pemotongan. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Chen. Hanya ada 4 atau 5 orang yang baru saja membunuh mereka. Mereka begitu takut sehingga tidak berani bertarung lagi. Bunuh. Jiwa perang meletus dan kapaknya ganas. Keempat atau 5 orang itu semuanya musnah dalam sekejap. Ada 1 lagi yang hidup. Jiwa perang berkata dengan dingin. Ye Chen menatap pria berlantai 5 yang telah dipotong menjadi 2 olehnya. Dia berkata dengan dingin, karena keluarga Xiao tidak mampu untuk kalah, mengapa kita harus membuka pintu? Jika kamu melawan keluarga Xiao, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Pria itu berkata dengan keras. Setidaknya, kamu tidak bisa melihatnya. Ye Chen mengayunkan pedangnya tanpa ampun dan menyegel tenggorokannya dengan pedang. Matanya berbinar, keluarga Xiao, aku akan membiarkanmu membayar harganya. Jun Mo bertanya sambil menatap lelaki yang hilang itu, lalu menghela napas, sekarang perseteruanmu dengan keluarga Xiao sangat besar, keluarga Xiao berada di kota kekaisaran yang sangat berkuasa, kamu harus lebih berhati-hati. Ye Chen berkata dengan lemah, karena perseteruanmu sudah terbentuk, jika keluarga Xiao datang lagi, aku tetap tidak akan membiarkan mereka kembali. Kamu punya nyali yang besar. Jun Mo bertanya sambil tersenyum. Ye Chen tersenyum, lalu berkata, demi jiwa perang, ayo kita minum beberapa gelas. Bagus. Jangan meminta senyum lebar. Ketiganya pergi, meninggalkan 1 tubuh di tanah. Pada saat ini, di istana Presiden Pasukan Terlarang Kekaisaran, Wang Yun, Panglima tertinggi pasukan terlarang, melihat mayat yang tergeletak di aula, matanya pecah, dan matanya meledak dengan kengerian. Jika kamu berani membunuh anakku, aku harus menghancurkannya berkeping-keping. Wang Yun menggertakkan giginya, rasa sakit kehilangan putranya, hanya dapat disadari ketika itu benar-benar terjadi, dan tidak dapat disadari oleh orang lain. Ayah, aku akan pergi dan membunuhnya. Wang Meng menatap tubuh saudaranya, matanya penuh dengan niat membunuh. Bawa dia kembali, dan aku akan membuatnya berlutut di depan anakku sampai dia mati. Wang Yun sangat kejam, terlalu murah untuk membunuh pembunuh.
Bahkan dengan cara ini, dia tidak bisa menebusnya. Di sebuah restoran kelas atas di kota kekaisaran, Ye Chen dan ketiga orangnya mulai minum dalam sebuah kotak. Jika kamu ingin minum anggur, ada tempat yang terbaik di seluruh kota kekaisaran, di mana anggurnya bukan anggur biasa. Sulit untuk menemukan uang. Junmo bertanya setelah menyesap anggur, tanpa sengaja menyebutkannya. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, sulit untuk menemukan 1000 emas. Apa istimewanya anggur? Junmo bertanya dan berkata sambil tersenyum, itu dibuat dengan saripati binatang iblis. Anggur itu mengandung saripati monster, yang juga bermanfaat untuk kultivasi. Seperti yang kita semua tahu, monster memiliki naluri alami, dan anggur itu mengandung naluri alami monster. Petik 2. Kamu telah berlatih teknik pemurnian tubuh. Jika kamu minum anggur dari kekuatan pertahanan atau darah binatang yang kuat, kamu dapat menyerap saripatinya, yang sangat bermanfaat bagi pemurnian tubuhmu. Ye Chen terkejut, dan memiliki fungsi seperti itu. Tempat apa itu? Junmo bertanya sambil tersenyum masam, itu menara Tianxiong milik keluarga Liu. Keluarga Liu, Ye Chen juga tertawa getir. Tapi kami dulunya adalah pelanggan. Selama kami punya uang, mereka harus menjual anggur itu kepada kami. Junmo bertanya sambil tersenyum. Kalau begitu pergilah ke Tianxiong dan minumlah dengan nikmat. Ye Chen terlihat seperti seorang tiran lokal. Ketiganya meninggalkan restoran. Tak lama setelah mereka meninggalkan restoran, mereka melihat sekelompok prajurit berbaju besi dari pasukan terlarang datang dengan ganas dan mengepung Ye Chen. Alis Ye Chen sedikit turun dan melihat bahwa pemimpin itu adalah komandan tentara kekaisaran yang berdiri di samping Raja Sirius selama kompetisi kualifikasi. Berani sekali kau membunuh saudaraku. Wang Meng menatap Ye Chen dengan dingin dan berkata dengan marah, untuk membunuh saudaraku, kau harus membayar dengan nyawamu. Berlututlah di depan tulang-tulang saudaraku untuk menebus dosa, sampai kau berlutut sampai mati. Alis Ye Chen terangkat, pemuda yang ia bunuh ternyata adalah adik laki-laki Wang Meng. Jika dia tidak ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Ye Chen berkata dengan dingin, apakah kau ingin aku berlutut untuk menebus dosa? Aku tidak bisa melakukannya. Petik 2. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak punya pilihan. Wang Meng berteriak, tangkap mereka, bunuh dua lainnya dan gantung mereka di gerbang kota. Para prajurit segera bergegas, dan semangat perang melonjak. Para tawanan perang menebas salah satu prajurit terlarang dengan satu kapak, dan para tawanan perang menyapu, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Puff! Ah! Jeritan terus berlanjut, beberapa kedipan mata, semua pasukan terlarang terbunuh. Wajah Wang Meng begitu dingin sehingga dia berkata dengan marah, kalian semua akan mati. Kalau begitu cobalah. Mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh, dan seluruh orang berubah menjadi pedang. Roh pedang membubung ke langit, dan langsung mencapai alam integrasi manusia dan pedang. Mati! Wang Meng meraung, dan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya meledak. Napas lantai 6 lingkungan fondasi bangunan sangat kuat, dan senjata panjang di tangannya diarahkan ke kekuatan membunuh Ye Chen, yang sangat menakutkan. Bunuh dunia! Ye seluruh tubuh Chen dipenuhi cahaya pedang, memperlihatkan ujung yang tajam. Orang-orang dan pedang bersatu, dan mereka menyerbu ke atas. Suasana membunuh, menghancurkan, kuat dan lembut diselimuti. Seperti memasuki neraka, menyeramkan. Ledakan, Ye Chen memotong dengan pedang, cahaya pedang membumbung ke langit, dan roh pedang yang tak berujung meraung. Tombak Wang Meng langsung dipotong oleh pedang Ye Chen. Pedang lunak adalah alat roh yang kuat. Tombak panjang Wang Meng hanyalah senjata ajaib, yang sama sekali tidak ada bandingannya. Wajah Wang Meng berubah dan dia meraung. Kekuatan spiritualnya meledak lagi. Seluruh tubuhnya penuh dengan napas yang kuat. Dia meraung, segel pengguncang langit, tekan. Wang Meng memadatkan segel emas, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dari langit, ditekan ke bawah, bumi retak. Ledakan, pedang Qi Ye Chen terus-menerus patah di bawah segel pengguncang langit. Ye Chen mendongak dan membuka segel pengguncang langit, dan meraung, bunuh dewa 9 gerakan. Orang-orang dan pedang dan hati, 9 pedang terbunuh, roh pedang yang ganas menghancurkan segalanya, seluruh jalan tampaknya hancur, dan semua orang ketakutan dan segera menghindar. Setelah 9 pedang terputus, segel pengguncang langit retak dan akhirnya meledak.
Wajah Wang Meng sangat jelek dan meraung, keterampilan membakar langit. Api yang mengerikan meledak, suhu seluruh udara langsung tinggi, sangat panas dan kering, seolah-olah akan melelehkan segalanya dan membakar langit. Jangan hancurkan Wang Quan. Ye Chen mengayunkan kedua tinjunya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki raja. Dia sangat mendominasi dan menghancurkan segalanya dengan satu tinju. Dua kekuatan teror saling bertabrakan, dan api berkobar dan membakar. Tinju Ye Chen tak tertandingi, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka hancur. Ledakan. Pada akhirnya, kedua kekuatan itu pecah sepenuhnya, keduanya hancur. Ye Chen dan Wang Meng dengan cepat terguncang, dan semua orang di tempat kejadian terkejut. Sungguh mengerikan bahwa lapisan ketiga Zhu Jijing dapat bertarung dengan lapisan keenam Zhu Jijing hingga mencapai kondisi seperti itu. Apakah ini orang yang berpartisipasi dalam pertandingan besar? Luar biasa. Banyak orang terkejut hingga tidak berkomentar. Wajah Wang Meng sangat muram. Sungguh memalukan bahwa dia tidak dapat membunuh salah satu dari 6 lapisan pasukan terlarang yang membangun area pangkalan. Wang Meng, cukup. Jun Mo bertanya dan minum. Wang Meng tertegun, dan kemudian sebuah token terlempar keluar. Wang Meng melihat ke tangannya, dan wajahnya berubah drastis. Dia baru saja akan memberikan hadiah besar, tetapi dia dihentikan oleh mata Jun Mo. Hanya saja Wang Suo salah. Jika kamu tidak menerimanya, kamu harus membicarakannya. Jangan bertanya dengan cara yang enteng. Meskipun Wang Meng tidak mau, tetapi di depan Jun Mo bertanya, dia tidak punya pilihan. Setelah mengembalikan token kepada Jun Mo, Wang Meng menatap Ye Chen dengan dingin. Tunggu saja, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan membunuhmu saat aku sudah besar nanti. Wang Meng mendengus dan pergi dengan cepat. Ye Chen menahan napas dan tampak acuh tak acuh. Dia tidak bisa membunuh lantai 6 Zhu Jijing, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Ye Chen menatap Jun Mo untuk bertanya. Jun Mo meminta token untuk menghentikan Wang Meng dan pergi dengan patuh. Identitas ini benar-benar berbeda dan pastilah orang penting dalam keluarga kerajaan. Jun Mo menatap mata Ye Chen dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo minum. Jangan mengecewakan seseorang. Ye Chen juga tersenyum, dia percaya bahwa Jun Mo yang bertanya, karena Jun Mo tidak bertanya, dia tidak bertanya, seharusnya tahu kapan alam akan tahu. Ketiganya pergi di depan umum, meninggalkan sekelompok orang yang sedang berbicara. Setelah 2 blok, Ye Chen dan ketiga orangnya tiba di sebuah gedung 7 lantai. Bangunan itu sederhana dan elegan. Di plakat, ada 3 karakter yang kuat dan berkuasa, Tian Xionglou. Ye Chen dan ketiga orangnya masuk. Ada banyak orang di lantai pertama gedung Tian Xiong, tetapi hanya ada 15 meja, yang sudah penuh. Jun Mo bertanya sambil tersenyum, lapisan pertama anggur relatif umum, untuk minum anggur yang lebih baik, harus naik, semakin tinggi anggurnya, semakin baik, tetapi kristal roh bunga juga tak terbayangkan, beberapa tidak untuk dijual. Jika Tian Xionglou memandangmu dengan baik, mungkin akan memberimu 2 botol, jika tidak, tidak akan dijual sama sekali. Petik 2. Kalau begitu naiklah ke atas dan lihatlah. Ye Chen semakin penasaran apakah anggur di Qianglou benar-benar ajaib. 3 orang datang ke lantai 2, Jun Mo bertanya, lapisan kedua anggur juga umum, untuk minum anggur yang lebih baik, kamu harus pergi ke lantai 3 di atas. Sepertinya kamu telah membuat banyak anggur yang enak di sini. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Jun Mo bertanya sambil tersenyum, 3 orang datang ke lantai 3, meja di lantai 3 lebih sedikit, karena tidak banyak orang yang bisa datang untuk minum lebih banyak dari lantai 3, dan orang-orang biasa tidak mampu untuk minum lebih banyak dari lantai 3. Hanya ada 8 meja di lantai 3, dan saat ini ada 1 meja kosong. Ye Chen berkata, mari kita cicipi dulu di sini dan lihat apakah anggur ini sesuai dengan seleraku. 3 orang duduk. Ye Chen melihat, restoran ini tidak memiliki pelayan, juga tidak memiliki konter. Namun, di tengah setiap meja ada alur yang sedikit lebih besar dari kristal. Anggur di sini adalah 3 potong kristal oranye dan 1 pot. Jangan bertanya dan tersenyum. Sangat mahal, apakah ini minum atau membakar uang? Ye Chen berkata. Mahal, orang desa, apakah menurutmu ini anggur biasa? 3 kristal oranye sepadan dengan harganya. Seorang pemuda di meja sebelah mendengus.
Jika kamu tidak mampu membelinya, jangan datang ke sini untuk memegang gajah. Anggur di lantai pertama, sepotong kristal merah dan sebotol anggur adalah yang paling cocok untukmu. Pemuda lain mencibir. Haha, kamu dapat melihat bahwa kamu belum pernah ke kota kekaisaran, kamu belum melihat apapun di dunia. Ye Chen menatap mereka dan sedikit mengangkat mulutnya. Suaranya tidak keras, tetapi juga tidak kecil. Dia berkata, sulit untuk datang ke sini untuk minum anggur yang enak hari ini. Saudara-saudara kita masing-masing memiliki 1 teko anggur. Tidak cukup untuk meminta lebih banyak lagi. 1 teko untuk masing-masing. Tidak cukup. Orang-orang di meja sebelah mengejek lagi, anggur ini disebut anggur hewani. Sangat kuat. Beberapa orang harus meminumnya selama setengah hari. Apakah Anda tidak cukup untuk meminumnya? Orang desa adalah orang desa. Mendengar ejekan dari meja sebelah, Ye Chen sama sekali tidak peduli, dan meletakkan potongan-potongan kristal oranye di alur. Kristal oranye menghilang, hanya setelah beberapa napas, sebuah kotak gelap terbuka di tengah meja, dan 3 teko anggur dan beberapa gelas anggur muncul. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ayo, minum. Ye Chen menuangkan segelas anggur dan menghabiskannya dalam 1 tegukan. Pada saat minum, tenggorokan Ye Chen terasa panas, seolah-olah seluruh tenggorokan akan terbakar. Kemudian, rasa panas itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh orang itu seperti api yang dapat dibakar, dan seluruh tubuhnya memerah. Ye Chen merasa bahwa dia dapat memuntahkan api sekarang, yang benar-benar kuat, tetapi ketika perasaan ini berakhir, seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Anggur yang enak, Ye Chen berteriak keras. Iblis. Junmo bertanya kepada Ye Chen yang berkulit putih, tetapi dia tahu seberapa kuat anggur itu. Orang-orang itu mengatakan itu enak. Anggur ini tidak dapat diminum seperti anggur biasa. Roh perang melihat ekspresi nyaman Ye Chen, tetapi dia melakukannya dalam 1 tegukan. Saat dia meminumnya, jiwa perang menyesalinya. Seluruh tubuhnya menjadi merah, bahkan seperti sepotong besi merah, dan jiwa perang tidak berbicara. Ye Chen dan Junmo bertanya menatapnya. Ye Chen melihat ekspresi roh perang dan tidak bisa menahan tawa. Keren. Setelah beberapa saat, jiwa perang itu hanya memuntahkan sepatah kata. Semua iblis. Junmo bertanya dengan senyum pahit, produknya perlahan naik. Itu sia-sia. Butuh waktu untuk memurnikan anggur. Sungguh sia-sia meminumnya seperti ini. Orang di meja sebelah tampak bertepuk tangan dalam hati, tetapi dengan cara yang sangat menghina. Ye Chen tidak setuju dan berkata, apakah beberapa orang baru saja mengatakan bahwa kita tidak mampu membelinya? Sekarang kita akan menunjukkan kepada mereka minuman. Anggur ini cukup baik, cukup kuat. Jiwa perang itu kembali menyentak cangkir, dan seluruh tubuhnya hampir terbakar. 3 orang di meja sebelah menatap Ye Chen. Mereka marah pada mereka. Wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, kamu ingin mati. Mencari kematian. Jiwa perang memandangnya dengan rasa membunuh yang kuat, yang membuat orang merasa bahwa mereka telah memasuki medan perang yang mengerikan. Hati ketiga orang itu bergetar, dan tatapan jiwa perang itu dapat membuat mereka gemetar. Pergi. Jiwa perang itu memuntahkan sepatah kata, cukup dingin untuk membekukan mereka. Ketiganya gemetar, dan salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan berkata, jangan terlalu sombong. Kami adalah murid Sekte Huoyun. Kalian tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian merasa lebih baik. Seorang murid Sekte Huoyun, Ye Chen menatap ketiga pria itu. Salah satu dari mereka mengira Ye Chen takut, dan tiba-tiba dia bangga, bagaimana? Takut, aku katakan kepadamu bahwa jika kamu menyinggung kami, kamu tidak akan dapat tinggal di kota kekaisaran. Jiwa perang, 1 orang meninggalkan lengan. Kata Ye Chen ringan. Ada kilatan cahaya dingin di mata jiwa perang, dan sebuah tomahawk muncul di tangannya. Ketiga pria itu terkejut. Salah satu dari mereka berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku benci diancam orang lain. Aku lebih benci Sekte Huoyun. Kembalilah dan beritahu kakak seperguruanmu bahwa Burning Sky punya hutang yang harus dibayar. Ye Chen menjadi dingin. Puff! Suara Ye Chen jatuh, kapak perang jiwa perang juga jatuh, dan sebuah lengan terangkat. Ah! Sebuah teriakan terdengar dari lantai 3. 2 orang lainnya melihat salah satu dari mereka lengannya terpotong, dan wajahnya menjadi pucat.
Orang-orang lain di lantai 3 semuanya mengubah wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sangat kejam dan berkata mereka akan memotongnya. Jiwa perang tidak berhenti. Kapak itu terputus, dan lengan dua orang lainnya juga terbang. Darah jatuh. Jiwa perang berkata, pergi. Ketiga orang itu pucat dan terpelintir. Mereka mengangkat lengan mereka dan menatap Ye Chen dengan kebencian. Mereka pergi dengan berantakan. Orang-orang lainnya juga menatap Ye Chen 3 orang dengan satu mata, tidak mengatakan apa-apa lagi, untuk menghindari menimbulkan masalah. Setengah dari anggur ada di lantai 3. Pergi ke lantai 4 dan lihatlah. Ye Chen menghabiskan semua anggur di dalam panci dengan satu teguk. Wajahnya memerah, tetapi dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Jiwa perang juga mengering. Setelah setengah suara, kata "suang" dimuntahkan. Banyak orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang minum anggur hewan seperti ini. Menurutmu apa yang kulakukan? Aku tidak sepertimu. Aku bisa minum seperti binatang buas. Jangan bertanya dan cicipi perlahan. Jiwa perang. Ye Chen memanggil, menatapnya. Jiwa perang itu mengerti. Junmo bertanya. Ye Chen memegang panci anggur dan menuangkannya ke mulut Junmo. Kalian berdua binatang, aku akan bertarung denganmu Hoa. Junmo bertanya dan memarahi. Wajahnya memerah, dan akhirnya dia mengeluarkan api. Yang lain bahkan lebih bodoh, ini benar-benar binatang buas. Begitu ganas. Junmo bertanya dengan wajah memerah dan menatap Ye Chen dan jiwa perang. Ye Chen berkata sambil tersenyum, mengapa kalian terlihat seperti wanita yang kesal? Apakah lebih baik minum seperti ini? Sapi, jangan bertanya jika Anda tidak memiliki cara yang baik. Jika seorang pria galak, dia pasti berdarah, dan dia pasti seperti binatang. Jiwa perang memiliki wajah yang serius. Junmo bertanya padanya, dengan cara yang sama, pergi minum, lihat aku tidak minum, kamu hancur. Ye Chen tertawa dan tidak peduli. Dia senang. Ketiga orang itu datang ke lantai 4. Di lantai 4, ada 2 meja yang hilang, hanya 6 meja. Ada lebih sedikit orang yang minum anggur. Hanya 3 meja yang ada orang, dan hanya ada 1 teko anggur di meja anggur. Kemunculan ketiga orang Ye Chen menarik perhatian ketiga orang meja itu. Salah satu dari mereka merasakan napas ketiga orang Ye Chen dan berkata dengan nada meremehkan, apakah lantai 3 negara Lian Qi datang ke sini untuk minum? Sungguh babi dengan bawang hijau di hidungnya. Tanda tanya, seteguk anggur ini akan bertahan setengah hari. Yang lain mencibir. Mendengar ini, Ye Chen melihat mereka, menemukan tempat untuk duduk, dan bertanya kepada Junmo, berapa banyak kristal roh di sana? 8 keping kristal oranye, 1 pot. Jangan tanya. Ye Chen tersenyum, matanya tidak berkedip untuk melemparkan 24 keping kristal oranye ke dalam alur. Setelah beberapa saat, 3 pot anggur muncul. 2 orang yang menertawakan mereka tadi menyipitkan mata ke 3 pot anggur Ye Chen. Ye Chen datang ke cangkir, mulutnya kering, mata langsung menatap lurus. Jika lantai 3 adalah api yang mengamuk, lantai 4 adalah api, dapat melelehkan orang secara langsung. Seluruh tubuh Ye Chen merah, dan keringat kacang besar. Setelah beberapa saat, dia meludahkan sepatah kata, suang. Jiwa-jiwa perang juga ikut minum, dan kekuatan spiritual seluruh orang itu meledak, berkeringat deras, menyemburkan sekumpulan api, berkata, anggur yang sangat kuat. Apakah kamu senang? Junmo bertanya dengan tawa yang buruk, ini digunakan untuk produk, perlahan-lahan memurnikan kekuatannya, kamu minum begitu banyak, itu terlalu boros, barusan sekumpulan api ini, dapat menjadi intisari anggur. Minum adalah kesenangan, apapun itu, berbahagialah. Jiwa perang tertawa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu benar. Minum adalah untuk berbahagia dan bersenang-senang. Minum seperti kamu sama sekali bukan pria, hanya seperti wanita. Ketika Ye Chen mengatakan ini, 3 meja minum di tempat kejadian tercengang. Ye Chen berkata tidak hanya itu yang Junmo tanyakan, tetapi juga mengatakan kepada mereka. Menurutmu siapa yang seorang gadis? Salah satu dari 3 orang yang menyindir Ye Chen tadi berkata dengan dingin. Siapa yang menjawab, dialah yang dia katakan. Ye Chen tidak dingin, tidak pula ringan. Anggur di sini harus dicicipi perlahan-lahan. Kamu membuang-buang anggur dengan minum seperti itu, kata yang lain. Ye Chen berkata, aku yang membayar anggurnya.
Bagaimana aku meminumnya adalah urusanku. Apa yang kamu lakukan dengannya? Kamu sangat boros sehingga kamu tidak pantas minum anggur ini. Itu harus diberikan kepada mereka yang tahu cara meminumnya. Salah satu dari mereka mencibir. Orang lain juga mencibir, bagus, kamu minum juga sia-sia, ambil alih. Setelah itu, pemuda itu langsung menyambar anggur Ye Chen. Alis roh perang itu tegak lurus, kilatan pembunuhan di matanya. Ye Chen menatap jiwa perang itu, kedua orang ini sedang membangun 5 lapisan fondasi, roh perang jelas bukan lawan. Aku tidak tahu betapa tidak tahu malunya aku. Jika aku merampok anggur, aku masih mengatakannya dengan suara yang terdengar begitu tinggi. Ye Chen dengan marah memarahi. Mencari kematian, orang lain marah, ke arah Ye Chen sebuah telapak tangan untuk datang. Ye Chen mendengus dingin, dan dengan satu pukulan, kekuatan 12.000 gajah meledak. Klik, tulang telapak tangan pemuda itu hancur dan tubuhnya terbang terbalik. Ah! Pemuda itu berteriak kesakitan. Wajah pemuda lain berubah. Sebelum dia bisa merasakannya, Ye Chen mengambil inisiatif untuk meniupnya. Pemuda itu marah, mencari kematian. Ledakan. Dengan pukulan yang sama, pemuda lain merasakan kekuatan yang keras dan ganas menyerbu ke depan. Wajahnya menjadi kaku dan tubuhnya langsung kembali. Jangan hancurkan Wang Quan. Ye Chen penuh dengan wangki dan merentangkan tinjunya, yang membuatnya sangat mendominasi. Puff! Kekuatan yang keras dan mengerikan itu langsung meledakkan pemuda itu dan memuntahkan darah. Ketika penonton lainnya melihat adegan ini, mereka terkejut. Lantai 3 Zhu Jijing mengalahkan 2 dari mereka dengan 2 pukulan. Anak muda yang ingin minum anggur begitu ganasnya sehingga mereka tidak ingin melihatnya. Tidakkah kau ingin minum? Aku akan membiarkanmu minum cukup. Ye Chen, memegang kendi anggur di tangannya, berjalan ke arah seorang pemuda dan menginjak dadanya. Pemuda itu terkejut, apa yang kau inginkan? Aku adalah murid Sekte Yunhai. Sekte Yunhai, Ye Chen mencibir, tidakkah kau ingin minum? Aku akan memberimu minum. Ye Chen mencubit mulut pemuda itu dan menuangkan kendi anggur langsung ke mulutnya. Orang lain semuanya menyeramkan, segelas anggur untuk diminum sekaligus menyayat hati, seolah meleleh, kendi anggur ini diminum dalam satu tarikan napas, isi perutnya sama sekali tidak tahan. Jiwa perang, minum Ye Chen dingin. Jiwa perang mengambil sebotol anggur dan berjalan menuju pria lain. Pemuda lainnya ketakutan dan ingin melarikan diri. Jiwa perang mendengus dingin, menginjak tubuhnya, meremas mulutnya, dan menuangkannya dengan ganas. Ah! Pemuda yang baru saja disiram sebotol anggur oleh Ye Chen tadi meraung dan berguling-guling di tanah, seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan organ-organ dalamnya akan hancur. Puff! Seteguk darah dimuntahkan, mata pemuda itu akan melotot, dan akhirnya pingsan di masa lalu. Pemuda lain juga sama, di dalam hati dan kebencian dan penyesalan, mengapa harus memprovokasi Ye Chen. Keduanya pingsan di masa lalu. Yang lain menghirup udara dingin dan berkeringat. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya minum sebotol anggur. Aku tidak tahan. Ye Chen menatap kedua orang itu dengan jijik, lalu mengambil sebotol anggur dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Gulu. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka, melebarkan mata mereka dan mengambil beberapa napas. Ketika Ye Chen meminum sebotol anggur ini, dia langsung merasa organ dalamnya hampir meledak. Saat ini, dia tahu betapa menyedihkannya kedua orang itu. Dia segera menjalankan formula tubuh emas 9 putaran, seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan yang samar, dan organ dalamnya segera menjadi jauh lebih baik. Keren! Setetes lagi, Ye Chen segera merasakan arus hangat mengalir di sekujur tubuhnya. Setelah memurnikan sebotol anggur ini, formula tubuh emas 9 putaran telah meningkat pesat, dan kekuatannya tampaknya meningkat. Ye Chen melemparkan 8 keping kristal oranye, membeli sebotol anggur, mengambil sebotol anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Lihat orang lain lagi, tidak cukup untuk minum sebotol. Aku masih bisa minum sebotol. Itu binatang buas. Itu monster. Apakah ini masih isi perut manusia? Hewan itu tidak diselamatkan. Junmo bertanya juga melihat mata konyol, Ye Chen pada akhirnya berlatih keterampilan binaraga apa? Seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan cahaya keemasan yang samar. Setelah sepanci anggur habis, dia segera dimurnikan.
Kekuatan anggur memasuki seluruh tubuh, dan arus hangat melonjak, membuatnya merasa sangat nyaman. Pergi ke lantai 5. Di sini tidak cukup kuat. Ye Chen meletakkan pot anggur dan tertawa. Junmo bertanya kepada Ye Chen untuk mengetahui bahwa orang ini berlatih dengan anggur, yang benar-benar tidak normal. Melihat 3 orang Ye Chen pergi, dan orang-orang yang minum di lantai 4 melihat anggur di tangan mereka, mereka merasa bahwa dibandingkan dengan Ye Chen, mereka benar-benar terlalu niang. Salah satu dari mereka juga ingin mencoba. Setelah minum secangkir anggur, hati yang mengutuk untuk sementara waktu menjadi marah. Seluruh orang menjadi merah dan akhirnya mengeluarkan api, yang membakar rambut orang yang berlawanan. Di lantai 5, hanya ada 4 meja, dan hanya 2 meja yang ditempati, dan semuanya dibangun di lantai 5. Ketika Ye Chen duduk, Ye Chen langsung melemparkan 60 keping kristal oranye ke dalam alur. Setelah beberapa saat, 3 kendi anggur muncul. Ye Chen mengambil kendi anggur dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Saat anggur memasuki tenggorokannya, kekuatan yang dahsyat dan dahsyat muncul dari benturan tersebut. Ye Chen menjalankan formula tubuh emas 9 putaran untuk melarutkan semua kekuatannya. Sekendi anggur, beberapa saat untuk diminum, wajah Ye Chen tidak merah, seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya keemasan yang samar. 2 meja di lantai 5 yang sedang minum tercengang melihat Ye Chen minum seperti ini. Ye Chen minum 1 kendi, lalu mengambil kendi lain untuk diminum, dan dalam sekejap mata dia meminumnya. Kedua meja itu benar-benar bodoh. Anggur di lantai 5 begitu kuat sehingga bahkan prestasi mereka pun tak tertahankan. Ye Chen hanya membangun fondasi lantai 3, tetapi itu sama seperti meminum air. Ini luar biasa. Mereka semua menduga bahwa Ye Chen meminum jenis anggur yang sama dengan yang mereka minum. Keren. Setelah minum 2 teko teh, Ye Chen menjilat bibirnya dan berkata dengan gembira. Junmo bertanya dan jiwa perang juga memiliki mata yang bodoh, ini adalah seseorang. Bisakah anggur ini diminum seperti ini? Jiwa perang hanya menyesapnya, yang membuatnya merasa bahwa anggur di lantai 4 lebih kuat daripada yang ada di lantai 4. Anggur di lantai 4 masih dapat digunakan untuk secangkir, dan anggur di lantai 5 tidak dapat diminum seperti itu sama sekali, jika tidak, anggur itu akan mati. Saudaraku, anggur ini sangat kuat sehingga kamu dapat meminumnya 1 teko sekaligus. Seorang pria muda di meja sebelah melihat minuman Ye Chen yang enak, tetapi dia juga ditaklukkan. Ye Chen tersenyum, berkata, kamu menyanjung, juga kemampuan ini. Pemuda itu datang dan berkata, saudaraku, kamu rendah hati. Anggur di Qionglou lebih kuat daripada yang di lantai 5. Bahkan jika kita berada di lantai 5, kita hanya bisa minum seteguk kecil anggur. Kami belum pernah melihat orang yang bisa minum sepertimu. Petik 2. Ini binatang buas. Junmo bertanya sambil tersenyum. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu bagaimana memanggil beberapa saudara. Ye Chen, jangan tanya, jiwa perang. Ye Chen 3 orang juga ramah melaporkan diri ke rumah. Saudara Ye, aku masih memiliki sedikit persahabatan dengan Qionglou. Meskipun anggur di lantai 5 dan lantai 6 bagus, itu jauh lebih sedikit daripada yang di lantai 7. Wang Tenglong berkata, saudara Ye minum begitu banyak, lebih baik pergi ke lantai 7. Lantai 7. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, anggur di lantai 7 adalah yang terbaik, tetapi bahkan jika kamu punya uang, kamu mungkin tidak dapat meminumnya. Saudara Wang dapat membelinya. Wang Tenglong berkata sambil tersenyum, anggur di lantai 7 memang kaya, dan mungkin tidak dapat meminumnya. Namun, ada sejenis anggur di lantai 7, yang disebut anggur yang berbau dan diminum. Itu adalah jenis anggur terpenting kedua di lantai 7. Yang paling kuat adalah aroma anggur. Kamu dapat mabuk hanya dengan menciumnya. Mencium aromanya dan mabuk. Bisakah kamu mabuk saat mencium anggur? Apakah itu hebat? Ye Chen menatap Junmo untuk bertanya. Junmo bertanya, mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, ada jenis anggur seperti itu, yang merupakan ujian bagi orang-orang yang memasuki lantai 7 Tianxiong untuk minum anggur. Hanya setelah lulus ujian ini, mereka dapat memenuhi syarat untuk minum anggur di lantai 7. Petik 2. Karena tidak banyak orang yang dapat lulus ujian, hanya sedikit orang yang dapat minum anggur di lantai 7. Junmo bertanya, namun, meskipun beberapa orang lewat,
mereka mungkin tidak bisa minum, saudara Wang bisa mendapatkan anggur di lantai 7. Wang Tenglong berkata, meskipun wajah Wang Tenglong kurus, aku punya persahabatan dengan pemilik gedung kecil Qiongluo. Mungkin aku akan memberikan sedikit muka. Tapi pertama-tama, kita harus melewati baunya dan mabuk. Baiklah, kalau begitu pergilah ke lantai 7 dan lihat seberapa kuat baunya. Jalan napas Ye Chen Hao. Rombongan itu menuju ke lantai 7. Lantai 7, lantai teratas menara Tianxiong, hanya memiliki satu meja dan hanya 9 kursi. Di lantai 7, ada seorang lelaki tua yang menjaga pintu. Lelaki tua itu duduk bersila. Ada kendi anggur di depannya, nama toples anggur itu adalah berbau dan mabuk. Orang tua itu membuka matanya, dan matanya berbinar. Dia melihat beberapa orang Luoxiu dan berkata, itu aturan lantai 7. Mereka yang mencium aroma tetapi tidak jatuh dapat memasuki lantai 7 dan berhak menikmati anggur dari lantai 7. Orang tua itu berkata, akan membuka toples anggur, aroma anggur yang kuat datang, mabuk. Anggur yang enak. Mata Ye Chen berbinar dan dia ingin minum. Junmo bertanya, jiwa perang, Wang Tenglong dan pemuda di sekitarnya bertanya tentang aroma anggur. Mereka semua mabuk dan dalam keadaan tidak sadar, dan tampaknya akan jatuh. Ye Chen menjalankan buku kuno roh dan jiwa, dan kekuatan jiwanya tetap, sehingga seluruh orang masih sadar, tanpa sedikit pun perasaan mabuk karena aroma anggur. Orang tua itu melihat Junmo bertanya beberapa orang sedikit tidak sadar, tetapi mata Ye Chen cerah, tidak hanya sangat tidak terduga menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, bisakah saya menyesap anggur harum ini? Orang tua itu mencium baunya dan berkata, bau ini bisa membuat orang mabuk. Kamu yakin mau minum? Ye Chen mengangguk, aku mau coba. Wajah orang tua itu menunjukkan senyum yang indah, berkata, tidak ada yang mengusulkan untuk minum sambil mabuk. Bagus, hari ini aku akan membuat pengecualian untuk membiarkanmu mencicipinya. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya, dan sebatang anggur terbang keluar dari toples anggur. Ye Chen membuka mulutnya dan meminum sebatang anggur. Saat anggur itu diimpor, aromanya lebih kuat, yang memenuhi seluruh hidung. Jika kekuatan jiwa tidak cukup kuat, pasti akan langsung diminum. Ini benar-benar terlalu harum. Anggur ini tidak masuk ke mulut, dan manis, tidak sekuat anggur lainnya. Masuknya lembut dan tenggorokannya halus. Anggur yang enak. Ye Chen memejamkan matanya untuk waktu yang lama, dan akhirnya membuka matanya. Matanya lebih cerah dan bersemangat. Melihat Ye Chen mabuk, orang tua itu tidak hanya tidak merasa bersalah, tetapi juga menjadi semakin sadar. Dia semakin terkejut. Dia melihat bahwa dia bertemu dengan seorang ahli anggur atau orang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Adik kecil, karena kamu telah melewati bea cukai, kamu boleh masuk, tetapi tidak semudah itu untuk minum anggur di lantai 7. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saudara-saudaraku, semua masuk. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan santai.